Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai contoh kasus posisi dan surat gugatan tentang perbuatan melawan hukum. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laika Arinda Azwa dengan NIM E00242225 dan rekan saya Giovanni Rahma Safitri dengan NIM E00244420. Baik, yang pertama saya akan membacakan kasus posisi. Pada awal Februari 2026, Agustino yang menjabat sebagai Direktur Operasional Yayasan Harapan Indah yang beralamat di Jalan Panjaitan nomor 19, Kelurahan Jabres, Kecamatan Jabres, Kota Surakarta, mulai mempersiapkan pelaksanaan rapat pergantian kepengurusan yayasan untuk periode jabatan berikutnya. Selama menjabat sejak tahun 2022, Agustino dikenal aktif dalam menjalankan berbagai program sosial dan pendidikan yang dikelola yayasan serta memiliki hubungan baik dengan sebagian besar anggota yayasan. Menjelang berakhirnya masa jabatan kepengurusan, yayasan kemudian mengadakan rapat pemilihan pengurus baru yang dihadiri oleh para pembina, pengawas, dan anggota yayasan lainnya. Dalam rapat tersebut, Agustino kembali mencalonkan diri sebagai direktur operasional dan bersaing dengan calon lain bersama Leonardo. Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan secara terbuka, Agustino memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan pemilihan. Setelah hasil pemilihan diumumkan, muncul berbagai tuduhan dari beberapa pengurus lama yang menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, Agustino diduga melakukan pengelolaan keuangan yayasan secara tidak transparan. Tuduhan tersebut kemudian menyebar di lingkungan internal yayasan dan mulai menimbulkan perdebatan di antara anggota organisasi mengenai kelayakan Agustino untuk kembali menjabat. Agustino merasa bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak pernah dibuktikan secara jelas dan tidak pernah disampaikan melalui mekanisme pemeriksaan internal yayasan. Selama menjabat, Agustino tidak pernah menerima teguran maupun sanksi dari yayasan terkait pengelolaan keuangan ataupun pelaksanaan program kerja. Beberapa minggu setelah pemilihan dilaksanakan, pihak yayasan memutuskan untuk menunda pelantikan Agustino sebagai direktur operasional terpilih. Tidak lama kemudian, yayasan justru menetapkan Leonardo sebagai direktur operasional baru tanpa melaksanakan pemungutan suara ulang maupun meminta persetujuan kembali dari anggota yayasan yang sebelumnya telah mengikuti proses pemilihan. Keputusan tersebut menimbulkan keberatan dari Agustino karena dianggap bertentangan dengan mekanisme organisasi yang selama ini diterapkan di dalam yayasan. Agustino menilai bahwa hasil pemilihan yang telah dilakukan secara sah seharusnya tetap dihormati dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan tanpa prosedur yang sesuai dengan anggaran yayasan. Selain merasa dirugikan secara organisasi, Agustino juga mengaku mengalami tekanan moral akibat beredarnya tuduhan mengenai penyalahgunaan keuangan yayasan. Menurut Agustino, tuduhan tersebut telah mempengaruhi nama baik dan reputasinya di lingkungan masyarakat maupun relasi kerja. Terlebih, karena dirinya telah cukup lama aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Permasalahan antara Agustino dan pihak yayasan kemudian semakin berkembang karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya. Agustino beranggapan bahwa tindakan yayasan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena telah mengabaikan hasil pemilihan yang sah serta merugikan nama baiknya. Sedangkan pihak yayasan berpendapat bahwa keputusan tersebut dilakukan demi menjaga kepentingan dan stabilitas organisasi yayasan. Atas kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik dan reputasi Agustino tersebut, serta diabaikannya hasil pemilihan yang sah oleh pihak yayasan, maka penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Surakarta. Adapun surat gugatannya sebagai berikut. Hal gugatan perbuatan melawan hukum, Surakarta 15 April 2026. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Jalan Slamet Riyadi nomor 290 di Surakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Giovanni Rahma SHMH dan Laika Alia SHMH, advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Rahma dan Alia Law Office, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 004-SKK-4-2026 bertindak untuk dan atas nama klien kami, nama Agustino, umur 38 tahun, pekerjaan Direktur Operasional, alamat Jalan Kenanga nomor 12 RT 02 RW 06, Kelurahan Lawean, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan kepada nama Yayasan Harapan Indah, sebuah badan hukum yayasan yang beralamat di Jalan Panjaitan nomor 19, Kelurahan Jabres, Kecamatan Jabres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pembina yang sedang menjabat. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat.
Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat telah menjabat sebagai Direktur Operasional pada tergugat sejak tahun 2022 hingga berakhirnya periode jabatan pengurusan pada awal Februari 2026. Selama menjabat, penggugat tidak pernah menerima teguran maupun sanksi terkait pengelolaan keuangan ataupun pelaksanaan program kerja dari tergugat. 2. Bahwa pada awal Februari 2026, tergugat menyelenggarakan rapat pemilihan pengurus baru yang dihadiri oleh para pembina, pengawas, dan anggota yayasan. Dalam rapat tersebut, penggugat kembali mencalonkan diri sebagai direktur operasional dan bersaing dengan calon lain bernama Leonardo. 3. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan secara terbuka dan sah, penggugat memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan sebagai pemenang pemilihan dengan perolehan suara sebesar 32 dari 55 suara yang sah, sehingga berhak untuk dilantik sebagai direktur operasional berikutnya. 4. Bahwa setelah hasil pemilihan diumumkan, beberapa pengurus lama menyebarkan tuduhan bahwa penggugat diduga melakukan pengelolaan keuangan yayasan secara tidak transparan. Tuduhan tersebut disebarkan tanpa melalui mekanisme pemeriksaan internal yang diatur dalam anggaran dasar yayasan dan tanpa pembuktian yang jelas. 5. Bahwa beberapa minggu setelah pemilihan dilaksanakan, tergugat secara terpihak memutuskan untuk menunda pelantikan penggugat, kemudian menetapkan Leonardo sebagai direktur operasional baru tanpa mengadakan pemungutan suara ulang maupun meminta persetujuan kembali dari anggota yayasan. 6. Bahwa didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 7. Bahwa perbuatan dari tergugat telah memenuhi unsur dari pasal 1365 sebagai berikut. A. Perbuatan melanggar hukum, yaitu tergugat mengabaikan dan membatalkan secara sepihak hasil pemungutan suara yang sah, kemudian menetapkan pihak yang kalah dalam pemilihan sebagai direktur operasional baru tanpa prosedur yang diatur dalam anggaran dasar yayasan. B. Kesalahan, yaitu tergugat secara sadar dan disengaja mengabaikan mekanisme organisasi yang sah serta membiarkan beredarnya tuduhan pengelolaan keuangan yang tidak pernah terbukti kebenarannya sehingga merugikan nama baik penggugat. C. Kerugian, yaitu penggugat kehilangan hak atas jabatan yang diperoleh secara sah serta mengalami kerugian materi berupa hilangnya penghasilan jabatan sebesar 15 juta rupiah per bulan sejak Maret 2026 dan kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik dan reputasi penggugat di lingkungan sosial dan relasi kerja. D. Hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian, yaitu kerugian yang dialami penggugat merupakan akibat langsung dari tindakan tergugat yang secara sepihak membatalkan hasil pemilihan yang sah dan membiarkan beredarnya tuduhan tidak berdasar terhadap penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau konservatoire beslak yang telah dilaksanakan. 3. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menghukum tergugat untuk mengakui keabsahan hasil pemilihan dan melantik penggugat sebagai Direktur Operasional Yayasan Harapan Indah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar 150 juta rupiah dan ganti rugi imaterial sebesar 500 juta rupiah. 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum verset, banding atau kasasi. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Giovanni Rohma SHMH dan Laika Alia SHMH, advokat dan konsultan hukum Rohma dan Alia Law Office yang menandatangani surat gugatan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.